Siapa yang mengerti sih? Pacaran online dengan cewek manis seperti bidadari. Setiap hari memanggil kakak terus-menerus. Sering sekali mentransfer ampau dan membeli hadiah. Sampai beberapa hari sebelum bertemu langsung. Sahabatku tiba-tiba mengajakku makan di rumahnya. Aku terkejut. Cewek manis pacar onlineku ternyata adalah orang yang diceritakan oleh sahabatku. Si iblis pengacau yang sombongnya bukan main. Sebelum bertemu langsung, sahabatku Jiang Mucin mengundangku untuk berkunjung ke rumahnya. Aku bertemu dengan sepupu perempuannya yang menurutnya super pemberontak. Gadis kecil itu berambut putih, berpakaian mewah, dengan ekspresi yang sangat angkuh, membuatku menghindarinya. Aku tidak sengaja keseliu, jatuh ke dalam pelukannya dan menjatuhkan ponselnya. Dia mengerutkan kening tidak senang. "Paman, tolong jaga sikap. Aku sudah punya pacar." Sambil meminta maaf, aku membantunya mengambil ponselnya. Tetapi melihat riwayat obrolan yang sangat familiar, cewek manis pacar onlineku ternyata adalah dia. Mataku menjadi gelap. Duniaku runtuh. Ponselku bergetar lagi. Tidak perlu melihat pun, aku tahu siapa itu. "Kakak, apakah hari ini kamu merindukanku?" Begitu dibuka, langsung ada pesan suara. Manja dengan nada akhir yang sengaja dipanjangkan. Sangat manis. Diikuti oleh transferan sebesar 520 dan 1.314. Aku tersenyum lebar dan membalas. "Aku juga mencintaimu, sayang. Tapi uangnya simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan terus-terusan mentransfer padaku. Uang itu memang untuk dibelanjakan kakak. Nanti kalau sudah bertemu, aku juga mau mengajak kakak membeli konsol game dan pakaian yang keren." Pintar sekali. Pintar sekali. Bahkan sahabatku Jiang Mucin pun bilang aku sangat beruntung. Di mana bisa menemukan pacar seperti ini. Manja dan penurut. Menghabiskan uang tanpa berkedip. Setiap hari memanggil kakak terus-menerus. Seolah-olah ingin mengumumkan betapa dia menyukaiku dengan pengeras suara. Memang benar. Berbicara dengannya membuatku merasa lebih muda. Setiap hari terasa seperti berendam dalam madu. Setiap kali ponsel berdering, hatiku dipenuhi gelembung-gelembung merah muda. Manis sekali. Aku sangat suka. Melalui layar, aku bisa membayangkan penampilannya. Pasti seorang gadis yang mengenakan kemeja putih, dengan senyum yang bersih. Kami sudah berjanji bertemu hari Senin depan. Aku bahkan sudah membayangkan pakaian dan riasan apa yang akan kupakai. Berkali-kali dalam pikiranku. Sudah lama tidak merasakan perasaan yang penuh harap dan tegang seperti ini. "Ah, kakak, kita akan segera bertemu. Aku sangat gugup, kakak. Di dunia nyata, aku mungkin tidak sama seperti di internet. Jangan takut kalau kamu melihatku nanti. Aku tetaplah aku. Dan lagi, apapun yang kakak suka, aku bisa berubah untukmu." Adik kecil itu ternyata lebih gugup dariku. Membuatku justru tidak begitu tegang lagi. Sehari sebelum bertemu, Jiang Mucin menelepon dan mengajakku makan di rumahnya. Katanya orang tuanya merindukanku. Sekaligus untuk membuatku rileks sebelum bertemu. Dia merendahkan suaranya. "Hampir lupa mengingatkanmu. Sepupu perempuanku si iblis pengacau itu sedang libur semester pertama dan menginap di rumahku." Sambil memilih baju, aku bertanya padanya, "Kenapa?" Kamu tidak tahu. Keluarganya kaya dan berkuasa. Orang tuaku memanjakannya seperti biji mata mereka. Seenaknya sendiri. Rambutnya putih dan setiap hari bersikap sombong, bukan main. Sama sekali bukan selera estetika yang bisa dipahami oleh orang sepertiku. Aku tersenyum menenangkannya. "Baiklah, aku sudah siap mental. Hanya makan malam saja. Tidak mungkin terjadi apa-apa kan?" Benar juga. Dan lagi, akhir-akhir ini entah kenapa, dia tidak lagi bermain dengan motor kesayangannya. Setiap hari memeluk ponselnya sambil melamun seperti kesurupan. Sesampainya di rumah Jiang Mucin, paman dan bibi sangat ramah. Hidangannya lezat dan nikmat. Suasananya juga sangat baik. Di tengah makan, terdengar suara gaduh. Aku secara refleks menoleh. Sesosok tubuh tinggi masuk. Kakinya yang jenjang berjalan dengan gagah. Rambut pendek berwarna perak yang mencolok. Mengenakan pakaian motor berwarna hitam dan merah. Memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kurus dan tegap. Ekspresinya dingin. Garis rahangnya tegas. Terlihat angkuh dan keren. "Tip,
yang bisa membuat anak laki-laki menjerit dan menjadi gila karenanya. Tapi bagi orang tua sepertiku dan Jiang Mucin, reaksi pertama adalah secara refleks mundur sedikit. Jiang Mucin menendang kakiku pelan di bawah meja dan berkata dengan isyarat mulut, "Lihat kan?" Aku mengangguk setuju. Terlalu gaul. Gaul sampai membuat rematikku kambuh. Tidak disangka. Meskipun gadis ini terlihat liar, tapi masih tahu sopan santun. Tatapannya menyapu ke arah kami dan mengangguk. Sebagai tanda sapaan. Suaranya tidak dingin tidak hangat. "Paman, bibi, kakak sepupu." Saat duduk untuk makan, sikapnya juga di luar dugaan baik. Sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Paman tersenyum sepanjang waktu, terus-menerus menyuapinya makanan. "Xiao Niao, makan yang banyak. Apakah hari ini lelah bermain balap motor?" Dia bergumam "Mem." Suaranya rendah. Biasa saja. Suaranya cukup bagus. Dan sedikit familiar. Aku menggelengkan kepala dalam hati. Tidak mungkin. Suaranya jauh lebih lembut dari si manisku. Si manisku itu bisa mengucapkan selamat malam. Kakak dengan 18 lekukan manja. Setelah makan malam, Jiang Mucin dengan semangat menyuruh orang membersihkan kolam renang. Mengatakan akan mengambil foto kolam renang pertama tahun ini. Dan menyuruhku menunggu. Paman takut aku bosan. Mengusulkan untuk berjalan-jalan di taman. Malam hari dengan lampu menyala, sangat indah. Aku setuju dan berjalan-jalan ke taman. Udara malam hari cukup sejuk. Aku menemukan bangku panjang dan duduk. Hal pertama yang kulakukan adalah mengeluarkan ponsel. Si manis ternyata sudah mengirim serangkaian pesan. "Kakak sudah selesai makan. Apakah kamu merindukanku?" Emotikon anjing menggosokkan diri bosan sekali. "Kakak, temani aku mengobrol dong." Hatiku luluh dan segera membalas. "Baru saja selesai makan. Malam ini menginap di rumah sahabatku. Tentu saja aku merindukanmu." Dia langsung membalas. "Oh, kakak, aku juga sangat merindukanmu sampai tidak bisa tidur." Lalu, sebuah transferan sebesar tahun 1314 kembali dikirimkan. Dengan catatan untuk kakak beli makan malam. Aku tersenyum lebar. Sambil mengetik. Siapa sih yang makan malam sebanyak ini? Hatiku terasa manis sekali. Terhanyut dalam suasana yang memabukkan ini. Pipiku terasa sedikit panas. Aku bangkit dan berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak taman. Jariku dengan cepat mengetik di layar. Berbagi cerita lucu malam ini dengannya. Saat melewati semak bunga azalea yang rimbun. Di belakang bebatuan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam tinggi. Aku terkejut dan berteriak pelan. Kakiku terpeleset dan keseleo. Seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Jatuh yang kuharapkan tidak terjadi. Aku menabrak sebuah pelukan yang beraroma cedar. Dan sejuknya angin malam. Dengan panik aku mencoba berdiri. Tanganku secara refleks memegang sesuatu. Ternyata lembut dan halus. Dari atas kepala terdengar suara tidak sabar. Aku merasa kanggung dan panik. Saat tanganku dengan cepat melepaskannya. Malah mengenai ponsel orang itu. Pak, ponsel itu jatuh ke tanah. Setelah berdiri tegak, aku berulang kali meminta maaf. "Maaf, aku tidak tahu ada orang di sini." "Kamu tidak apa-apa." Cahaya lampu jalan memperlihatkan wajahnya yang cantik dan tajam. Dan rambut putihnya yang mencolok. Itu adalah sepupu Jiang Mucin, Su Qiangsu. Alisnya berkerut. Di wajahnya terpancar rasa jijik yang tidak disembunyikan. Dan ketidaksenangan karena diganggu. Dengan sangat cepat, dia mundur selangkah. Menjaga jarak dariku. Seolah-olah aku ini virus. Tatapannya yang dingin menyapu ke arahku. Suaranya saat berbicara penuh dengan sindiran dan kewaspadaan. "Paman, lihat jalan dong." Aku tertegun sejenak. "Paman?" Sebelum aku sempat bereaksi, kalimat berikutnya langsung menyusul. Seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalaku. Dan lagi, "Tolong jaga sikap. Jangan sembarangan memegang. Aku sudah punya pacar." Kepalaku berdengung. Darah serasa langsung naik ke ubun-ubun. Sembarangan memegang. Jaga sikap. Dia punya pacar. Rasa tidak masuk akal dan amarah meledak di dalam hatiku. Tapi sisa akal sehatku membuatku menelan amarah itu kembali. Memang aku yang tidak lihat jalan. Aku yang salah karena menabraknya. Aku menahan amarahku. Berusaha agar suaraku tetap tenang.
Sungguh? Maaf, aku tidak sengaja. Ponselmu. Saat membungkuk untuk mengambil ponsel yang jatuh di rerumputan. Layarnya menghadap ke atas dan ternyata masih menyala. Menampilkan antarmuka obrolan WeChat. Pupil mataku langsung menyempit. Avatar kucing lucu yang familiar itu. Yang sudah kulihat berkali-kali. Dan juga riwayat obrolan serta nama kontak yang familiar. Kakak sayang. Jariku membeku di udara. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Memegang ponsel yang dingin itu. Aku perlahan mengangkat kepala. Menatap gadis yang terlihat tidak senang di hadapanku. Rambut putihnya memantulkan cahaya dingin di bawah lampu jalan. Terasa sangat menyiksa. Pacar online yang setiap hari bermanja-manja. Mentransfer uang. Dan mengirim pesan suara. Sangat lengket. Si manis yang berjanji akan bertemu besok. Adalah dia. Mataku menjadi gelap. Duniaku runtuh. Aku berbaring di tepi kolam renang. Pikiranku kacau balau. Tapi di wajahku harus pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jiang Muchen berenang mendekat dan merangkul leherku. Kamu kenapa malam ini? Terlihat seperti orang linglung. Tidak apa-apa. Mungkin sedikit lelah. Aku berpura-pura tenang. Sama sekali tidak boleh membiarkannya tahu bahwa si manis pacar onlineku adalah sepupunya. Kalau ini sampai tersebar, aku akan mati sosial. Mengambil ponsel yang diletakkan di tepi kolam. Saat membuka kuncinya, suara notifikasi pesan meledak seperti bom. Wah, 99 tambah pesan belum dibaca. Semua dari si manis. Begitu dibuka, beberapa pesan terakhir adalah kakak. Balas pesanku dong. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Balas satu kata saja. Satu kata saja. Di atasnya ada introspeksi diri yang panjang lebar. Kakak, malam ini ada seorang paman menabrakku. Aku tidak sengaja melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kakak, kamu harus percaya padaku. Kakak, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apakah kamu merasa aku kotor? Kakak, aku salah. Aku janji di masa depan tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Aku bersumpah. Kakak, jangan tinggalkan aku. Melihat serangkaian pesan ini, perasaanku campur aduk seperti palet warna yang tumpah. Marah, tidak bisa berkata-kata, dan sedikit merasa kasihan. Di dunia maya, memanggil kakak dengan manja. Di dunia nyata, paman, tolong jaga sikap. Baik, sangat baik. Dasar bajingan kecil. Punya dua wajah di dunia maya dan nyata ya. Paman, hari ini akan membuatmu tahu betapa kejamnya dunia ini. Sebuah ide jahil dan balas dendam. Tiba-tiba muncul. Aku menarik napas dalam-dalam. Menoleh ke arah Jiang Muchen yang sedang sibuk dengan kameranya. Bukankah tadi kamu bilang mau memotretku? Mata Jiang Muchen langsung berbinar. Tunggu. Sobat. Aku datang. Tak lama kemudian, dia datang membawa kamera kesayangannya. Dan sepotong pakaian yang hampir tidak ada kainnya. Membukanya seolah memamerkan harta karun. Aku menahan napas. Apa ini tidak berlebihan? Aku sedikit ragu. Berlebihan apanya? Sobat, tubuhmu kalau tidak memakai ini. Itu namanya menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Setengah terpaksa, aku didorong masuk ke ruang ganti. Dan mengenakan kemeja putih itu. Diriku di cermin membuatku semakin mengagumi diri sendiri. Sungguh sangat seksi. Tapi memikirkan gadis berambut putih yang menyebalkan itu, aku menjadi semakin marah dan keluar. Saat Jiang Muchen melihatku, dia langsung bersiul keras. Matanya terbelalak. Sial. Sobat, aku benar-benar tidak menyangka kamu punya tubuh sebagus ini. Perut six-pack ini. Pinggang ini. Biasanya tertutup rapat. Sungguh kasihan. Sini. Biar kurasakan. Dia menerjang dan menepuk perut six-packku. Dengan kagum berkata, enak sekali dipegang. Huhu. Beruntung sekali gadis itu, besok. Aku tertawa getir dan tidak menjawab. Kalau kamu tahu siapa gadis itu, kamu tidak akan berkata begitu. Di bawah keahlian fotografi Jiang Muchen yang luar biasa, serangkaian foto kolam renang yang seksi pun jadi. Tetesan air mengalir di sepanjang kulit. Kemeja yang basah membuatnya semakin menggoda. Di bawah cahaya lampu, kulitnya putih bersinar. Setiap foto penuh dengan godaan. Aku memilih salah satu yang paling seksi. Memotong bagian kepalanya. Dengan perasaan senang karena balas dendam.
membuka jendela obrolan dengan si manis, dan menekan tombol kirim. Entah apa ekspresi gadis yang tadi terlihat dingin dan angkuh. Saat melihat foto ini, aku memegang ponselku. Jantungku berdebar sedikit kencang, penuh dengan kegembiraan karena berhasil menjahili. Namun, waktu berlalu menit demi menit. Di jendela obrolan selalu muncul tulisan sedang mengetik. Tapi tidak ada pesan yang terkirim. Tepat saat aku bertanya-tanya, ponsel Jiang Muchen berdering. Dia langsung menyalakan pengeras suara dan bertanya, "Ayah, ada apa?" "Kami sedang memotret." Di seberang telepon, suara paman terdengar sangat cemas. Hampir menangis. "Muchen, cepat turun. Ada masalah besar." Jiang Muchen terkejut. "Ada apa?" "Ayah." Pelan-pelan bicaranya. "Adik sepupumu." "Adik sepupumu?" Tiba-tiba dia mimisan. Mengalir deras. Tidak bisa dihentikan. Sudah beberapa bungkus tisu basah oleh darah. Menakutkan sekali. "Cepat turun lihat." Aku dan Jiang Muchen saling berpandangan. Keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dengan tergesa-gesa kami mengenakan jubah mandi dan berlari turun. Di lantai bawah, suasananya sangat kacau. Paman memegang tisu dan dengan panik berputar-putar di sekitar Su Qiangsu. Bibi mencoba menempelkan kantong es ke tengkuk Su Qiangsu. Di lantai berserakan beberapa gumpalan tisu berdarah. Terlihat memang sedikit menakutkan. Sedangkan si gadis keren itu sedang bersandar di sofa dengan kepala mendongak. Hidungnya disumpal dengan gumpalan tisu yang sudah sebagian besar merah. Alisnya berkerut. Dengan ekspresi pasrah. "Aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku." Su Qiangsu berkata dengan suara serak. Dengan nada sengau yang kental. Bibi hampir menangis. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Darahnya keluar begitu banyak. Aduh, kenapa wajahnya juga panas sekali? Apa demam? "Xiao Jiang, cepat siapkan mobil. Kita ke rumah sakit." "Tidak mau ke rumah sakit." Reaksi Su Qiangsu sangat keras. Dia tiba-tiba duduk tegak. Gerakan ini sepertinya membuat mimisannya akan keluar lagi. Dia segera bersandar kembali. Suaranya semakin sengau. "Aku tidak apa-apa. Cuma sedikit panas dalam. Minum air dingin saja sudah cukup." Jiang Muchen tiba-tiba mendapat ide. Apa jangan-jangan karena ayah memberinya terlalu banyak makanan bergizi akhir-akhir ini? Anak muda kan energinya besar. Dia sembarangan menebak. "Su Qiangsu, apa kamu melihat sesuatu yang tidak pantas?" Su Qiangsu langsung marah. "Omong kosong. Bukan sesuatu yang tidak pantas." Wajahnya memerah. Lama tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bergumam. "Yang benar adalah aku." Karena foto baju renang itu. Sudut mataku berkedut. Perasaanku sangat campur aduk. Merasa bersalah sekaligus sedikit ingin tertawa. Bukankah hanya sebuah foto baju renang? Hampir membuat orang mimisan hebat. Apa ini wajar? Setelah hampir setengah jam, akhirnya mimisannya berhenti. Paman dengan cemas memaksa Su Qiangsu minum segelas besar teh herbal. Baru mengizinkannya kembali ke kamar. Drama ini pun berakhir. Jiang Muchen pun lega dan menarikku naik ke atas. Ayo, sudah tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Kembali ke kamar tamu di lantai 2. Aku pergi ke balkon dan membuka ponsel. Serangkaian pesan kembali muncul. Tidak perlu dipikirkan. Pasti dari si manis. "Kakak, aku tidak sengaja tidak membalas pesan. Tadi ada sedikit keadaan darurat. Aku pergi menanganinya sebentar." Hau, kakak tampan sekali. Aku bahagia sekali. Diikuti oleh serangkaian transferan tahun 1314. Dengan catatan. Untuk kakak yang lelah berfoto. Untuk kakak beli baju keren. Aku duduk di kursi santai di balkon. Angin malam berhembus sepoi-sepoi. Tetapi tidak bisa menenangkan pikiranku yang kacau. Setelah berpikir lama, aku memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Kita putus saja. Tiba-tiba aku merasa kita tidak cocok. Setelah menekan tombol kirim, aku dengan rasa bersalah langsung memblokirnya. Penampilanku ini benar-benar seperti pria brengsek. Pacaran online itu indah. Tapi kenyataannya terlalu mengerikan. Dia adalah sepupu sahabatku. Dan perbedaan sikapnya di dunia maya dan nyata sangat aneh. Hubungan ini, bagaimanapun dipikirkan, terasa aneh. Setelah dunia menjadi sunyi, hatiku malah terasa hampa.
Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara gedibuk, seperti ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Diikuti oleh suara tangisan yang tertahan dan terputus-putus. Terdengar samar-samar. Wajahku berubah. Itu suara Su Qiangsu. Balkonnya terhubung. Dia tinggal di sebelahku. Suara tangisannya semakin keras, berubah menjadi raungan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Kenapa sernaknya minta putus? Padahal sore tadi masih baik-baik saja. Sudah berjanji akan bertemu besok. Cintaku telah mati. Kakak, kamu tegas sekali. Dia menangis seperti anak yang tersesat. Bicaranya tidak karuan. Suaranya penuh dengan kesedihan dan kebingungan karena ditinggalkan. Suara tangisannya masuk ke telingaku, mengetuk hati nuraniku. Sungguh sangat kasihan. Aku akhirnya tidak tahan lagi dan berjalan mendekat dengan perlahan. Pintu balkon sebelah juga terbuka. Aku dengan hati-hati menjulurkan kepala. Aku melihat Su Qiangsu duduk di lantai membelakangiku. Kepalanya terkubur di antara lututnya. Bahunya bergetar. Aku ragu-ragu memulai. Dia tiba-tiba menoleh dengan kaget. Di bawah cahaya lampu, matanya merah padam. Di wajahnya masih ada air mata yang belum kering. Rambut peraknya seolah menjadi kusam. Terlihat berantakan dan menyedihkan. Sama sekali tidak ada lagi aura angkuh seperti siang hari. Kenapa kamu di sini? Dia mengerutkan kening dan menyika wajahnya. Mencoba untuk tetap tenang. Tapi suara sengau yang kental mengkhianatinya. Aku mendengar suara dan datang untuk melihat. Aku sedikit kanggung. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suaranya serak dan penuh dengan kekesalan. Tetapi dia tidak bisa menahan isakannya. Hanya putus cinta saja. Bukan urusanmu. Aku menghela napas. Mencoba menghiburnya. Mungkin pacarmu punya alasan. Atau mungkin dia sebenarnya orang jahat. Tidak pantas untukmu. Setelah mengatakan itu, aku sendiri bingung. Omong kosong apa ini? Su Qiangsu menatapku dengan mata merah. Seperti kucing yang ekornya diinjak. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkannya. Dia adalah orang terbaik di dunia. Dia bukan orang jahat. Dia lembut dan imut. Dia juga akan mengirimiku. Dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya langsung memerah. Dengan keras kepala dia berteriak. Pokoknya dia yang terbaik. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu berhati jahat. Aku terdiam dimaki olehnya. Terutama 4 kata berhati jahat. Rasa bersalahku langsung hilang. Amarahku memuncak dan aku berkata, aku berhati jahat? Kalau aku berhati jahat, aku seharusnya tidak putus. Seharusnya aku mempermainkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Su Qiangsu menatapku dengan bingung, seolah tidak mengerti arti kalimat itu. Aku sadar dan ingin menggigit lidahku sendiri. Selagi dia belum sadar, aku berbalik dan ingin lari kembali ke kamar. Tapi gerakanku terlalu cepat, dan ikatan jubah mandiku longgar. Saat berbalik, ikatannya tersangkut di gagang pintu balkon. Set! Jubah mandiku terlepas dan jatuh. Tanpa peringatan menumpuk di kakiku. Memperlihatkan perut six-pack yang menggoda. Waktu seolah berhenti. Aku membeku di tempat. Otakku kosong. Tatapan Su Qiangsu perlahan turun dari wajahku ke tubuhku, yang masih mengenakan baju renang. Matanya langsung terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Cukup untuk memasukkan sebutir telur. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung, lalu menjadi tidak percaya, dan akhirnya berhenti pada kengerian dan keputusasaan yang luar biasa. Dia menunjukku dengan jari gemetar. Suaranya seolah dipaksa keluar dari tenggorokan. Itu kamu ketahuan. Mati sosial. Habislah sudah. Selagi Su Qiangsu masih dalam keadaan bingung, aku segera mengambil jubah mandiku dan dengan cepat lari kembali ke kamarku. Brak! Aku menutup pintu balkon, bahkan dengan tangan gemetar menguncinya. Punggungku menempel erat pada panel pintu yang dingin. Aku bisa mendengar jantungku berdebar kencang di tulang rusukku. Dak dik dak, hampir keluar dari tenggorokan. Balkon sebelah sunyi senyap. Setelah sekian lama, baru terdengar suara yang sangat lemah, penuh dengan keraguan dan keheranan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Keesokan paginya, aku dengan 2 mata panda, dengan enggan turun untuk sarapan. Di ruang makan, Bibi, Paman, dan Jiang Muchen
Sudah ada. Yang membuatku merinding adalah Su Qiangsui juga ada di sana. Jiang Muchen. Bukankah dia bilang Su Qiangsui biasanya tidur sampai siang? Su Qiangsui menundukkan kepalanya. Dengan mekanis mengaduk bubur di mangkuknya dengan sendok. Rambut peraknya yang mencolok. Seolah menjadi layu. Mendengar suara langkah kakiku turun. Su Qiangsui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya benar-benar marah dan bentak lagi. Seperti kelinci. Melihatku, tatapan Su Qiangsui langsung menjadi sangat kompleks. Penuh dengan rasa canggung, sedih, dan sedikit kepanikan yang tidak tentara. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Tetapi lehernya diam-diam memerah. Aku berpura-pura tenang dan duduk. Menyapa paman dan bibi. Tetapi bisa merasakan tatapan Su Qiangsui. Selalu saat orang lain tidak memperhatikan. Diam-diam dan dengan cepat melirikku. Lalu segera menghindar. Jiang Muchen menatapku. Lalu melirik sepupunya yang aneh itu. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua kenapa hari ini? Yang satu punya mata panda sampai ke dagu. Yang satu matanya bengkak seperti kenari. Kalau tidak tahu, pasti mengira kalian berdua patah hati bersama semalam. Aku hampir menyemburkan susu dari mulutku. Su Qiangsui tiba-tiba menegang. Aura kesalnya semakin kuat. Jiang Muchen tidak menyadari suasana yang aneh. Dan terus bertanya. Benar juga. Hari ini, bukankah kamu akan bertemu dengan pacar online kamu? Kapan perginya? Aku langsung merasa merinding. Merasakan tatapan Su Qiangsui seperti jarum. Menusukku. Tidak jadi bertemu. Aku berkata dengan berat hati. Suaraku semakin pelan. Semalam aku diputusin. Kelang. Sendok di tangan Su Qiangsui terbanting teras di tepi mangkuk. Dia tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapku tajam. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Seolah berkata, padahal kamu yang memutuskanku. Tapi kamu bilang kamu yang diputusin. Matanya semakin merah. Seperti anak anjing yang sangat sedih, tetapi tidak bisa mengadu. Dan hanya bisa menelan kepahitan sendiri. Aku dengan rasa bersalah menghindari tatapannya. Merasa sangat tidak nyaman. Jiang Muchen sama sekali tidak melihat ketegangan antara aku dan Su Qiangsui. Dan dengan semangat merangkul bahuku. Tidak apa-apa. Cewek brengsek seperti itu tidak pantas. Nanti aku akan membawamu bersenang-senang. Begitu dia selesai bicara, Su Qiangsui tiba-tiba berkata dengan dingin. Aku juga ikut. Kami berdua tertegun. Su Qiangsui memalingkan wajahnya. Suaranya serak, tetapi tegas. Aku bilang aku juga mau ikut. Sopirnya adalah seorang wanita paruh baya yang ramah. Melihat kami bertiga, dia tersenyum dan mengangguk. Su Qiangsui hampir seketika langsung membuka pintu belakang mobil dan masuk lebih dulu. Lalu dengan ekspresi aku duduk di sini, dia bersandar di kursi. Jiang Muchen berkacak pinggang, menatap Su Baizhou dengan kesal. Kamu tahu sopan santun, tidak? Duduk di depan sana. Aku tidak enak badan. Su Baizhou memalingkan wajahnya menatap keluar jendela. Suaranya terdengar sengau. Aku mau duduk di belakang. Jiang Muchen marah dan ingin menariknya keluar. Tapi melihat penampilannya yang memang tidak bersemangat, akhirnya dia mengalah. Baiklah, Nona. Kamu yang paling berkuasa. Dia menatapku dengan canggung. Sekarang aku tidak bisa duduk bersamamu. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Jiang Muchen pun duduk di kursi penumpang depan. Namun, saat aku membuka pintu mobil, melihat ke kursi belakang, gadis berambut perak yang jelas sedang merajuk itu. Aku masih merasa sangat canggung. Aku memberanikan diri masuk. Sengaja menempel di sisi pintu mobil yang lain. Berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Su Qiangsui. Su Qiangsui tanpa sengaja melirik. Jurang pemisah di antara kami berdua. Seolah-olah pemandangannya menjadi suram seketika. Kemudian, tekanan udara di sekelilingnya menurun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela dengan lebih kuat, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya yang dingin untukku. Pemandangan di luar jendela mobil mulai bergerak. Jiang Muchen memutar musik yang menenangkan. Melodi yang lembut mengalir di dalam mobil, tetapi tidak bisa mencairkan keheningan dan kecanggungan antara aku dan Su Qiangsui.
Aku menoleh menatap pemandangan jalanan yang berlalu dengan cepat di luar jendela. Rasa kantuk mulai datang. Kelopak mataku perlahan menjadi berat. Di tengah kantuk, aku merasakan punggung tanganku disentuh oleh sebuah tangan yang ramping dan hangat. Dengan hati-hati dan sedikit ragu-ragu, dengan lembut mengait jariku, aku langsung tersadar, menunduk dan melihat tangan Su Qiangsu. Aku secara refleks ingin menarik tanganku kembali. Tetapi Su Qiangsu langsung mengencangkan genggamannya. Ujung jarinya sedikit bergetar. Tetapi dengan keras kepala melingkari tanganku. Tidak membiarkanku lolos. Su Qiangsu sepertinya sangat gugup. Telapak tangannya yang hangat terasa sedikit lembab. Aku terkejut dan menoleh padanya. Tetapi melihat tatapan Su Qiangsu tertuju lurus pada tangan kami yang saling bertautan. Tatapan itu sangat mirip dengan anak kucing yang dibuang dan akhirnya menemukan kembali pemiliknya. Tetapi takut akan didorong pergi lagi. Keras kepala dan sedih. Dengan sedikit keberanian dekat, hatiku serasa diremas. Asam dan perih, tetapi juga sedikit melunak. Kekuatan perlawananku tanpa sadar menghilang. Tanpa sadar, aku dengan lembut menggaruk telapak tangan Su Qiangsu yang hangat. Su Qiangsu langsung menegang. Seperti tersengat listrik lemah. Detik berikutnya, pipinya dengan kecepatan yang terlihat memerah, bahkan lehernya pun ikut memerah. Dia seolah mendapat semacam persetujuan diam-diam. Sedikit demi sedikit, dengan hati-hati bergeser mendekatiku. Kursi mengeluarkan suara gesekan ringan. Aroma segar yang samar dari tubuh Su Qiangsu perlahan menyelimutiku. Dia dengan lembut mendekat ke telingaku. Napas hangatnya menyentuh telingaku. Suaranya sangat pelan dan lembut. Dengan nada membujuk dan sedih yang jelas. Dengan suara rendah memanggil kakak. Sama persis dengan pesan suaranya di internet. Sangat manja dan penurut. Dan saat ini, ditemani wajah cantik yang begitu dekat ini, daya tariknya meningkat secara eksponensial. Jantungku berdetak kencang. Telingaku juga terasa sedikit panas. Aku berpura-pura tenang dan memalingkan wajah. Berpura-pura menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Mengabaikan Su Qiangsu. Tetapi Su Qiangsu tidak mau menyerah. Melihat aku tidak menolaknya secara eksplisit, dia menjadi semakin berani dan mendekat lagi. Kakak, kakak. Suaranya semakin lama semakin lembut. Seperti permen malt yang meleleh. Manis dan memabukkan. Sangat mengganggu. Aku akhirnya tidak tahan dan menoleh untuk menatapnya tajam. Menyuruhnya diam. Su Qiangsu melihat aku menatapnya. Matanya langsung berbinar. Tidak hanya tidak berhenti, malah semakin berani. Jarinya dengan lincah menyelinap ke sela-sela jariku. Dengan mantap menggenggam tanganku erat-erat. Aku mengerjap dan berkata tanpa suara. Bukan kakak, tapi paman. Mata Su Qiangsu mulai sedikit memerah lagi. Dia menggigit bibir bawahnya. Suaranya terdengar sedikit sengau. Kakak, aku salah. Aku bicara sembarangan. Kalau kamu marah, pukul saja aku. Maki saja aku. Hukum aku sesukamu. Jangan putus ya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Aku secara tidak sadar melembutkan suaraku. Dengan sedikit rasa kasihan yang tidak kusadari. Cengeng. Aku tidak bilang memaafkannya. Tetapi juga tidak melepaskan tangannya. Mata Su Qiangsu berbinar. Seolah melihat harapan. Dia membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu lagi. Di depan Su Qiangsu, Jiang Muchen akhirnya menyadari ada yang tidak beres di kursi belakang. Dan tiba-tiba menoleh. Dia mengerutkan kening. Melihat Su Qiangsu yang hampir menempel padaku. Dengan nada tidak senang. Kursinya begitu lebar. Kenapa kamu terus-terusan mendekati Ansia? Kamu tidak sadar badanmu besar ya? Cepat duduk yang benar. Su Qiangsu menegang. Seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Dengan enggan kembali ke posisinya. Tetapi matanya masih seolah terpaku padaku. Penuh kerinduan dan kesedihan. Seolah tidak rela melewatkan satu pandangan pun. Aku merasa pipiku panas ditatap olehnya. Jadi aku menutup mata dan pura-pura tidur. Mobil akhirnya berhenti di sebuah bar yang didekorasi dengan gaya. Di luar pintu, inilah yang disebut Jiang Muchen sebagai relaksasi. Mendorong pintu putar. Musik jazz yang menenangkan dan aroma alkohol yang samar. Menyambut kami. Di sofa sudah ada 5 orang. 3 wanita dan 2 pria. Sedang tersenyum dan melambaikan tangan ke arah mereka.
Aku tertegun sejenak dan menatap Jiang Muchen. Jiang Muchen tersenyum licik dan mendekat ke telingaku. Merendahkan suaranya. Bagaimana? Lihat 3 gadis ini. Ada yang kamu suka? Mereka semua temanku. Kepribadian mereka semua cukup baik. Percayalah padaku. Obat terbaik untuk patah hati adalah cinta baru. Aku langsung merasa tidak enak. Sebelum sempat bereaksi, aku merasakan tatapan tajam dari belakang. Seolah akan menusuk 2 lubang di punggungku. Tidak perlu menoleh pun, aku tahu itu Su Qiangsu. Wajahnya langsung menjadi muram. Gelap seolah bisa meneteskan air. Jiang Muchen menarikku untuk berkenalan. 3 gadis itu bernama Luan, Chen Jialing, dan Lin Nuo. 2 pria itu adalah San Jiasu dan Xiao Fan. Mereka semua cukup ramah. Saat berbasa-basi, Lin Nuo lebih dulu tersenyum dan mengulurkan tangannya padaku. Ansia, aku sering dengar Jiang Muchen menyebutmu. Senang bertemu denganmu. Aku baru saja akan mengulurkan tangan. Sebuah tangan yang ramping dan bertulang jelas tiba-tiba terulur lebih cepat dari belakangnya. Dan langsung menggenggam tangan Lin Nuo. Su Qiangsu. Dia mengucapkan namanya dengan kaku. Senyum Lin Nuo membeku sejenak. Dengan canggung menjawab, "Halo." Su Qiangsu menyapa 2 orang lainnya dengan cara yang sama. Menggenggam tangan para gadis. Suasana menjadi sangat canggung. Ketiga gadis itu saling berpandangan. Jiang Muchen di sampingnya kesal sampai memutar matanya. Dan berkata pada Su Qiangsu dengan isyarat mulut, "Kamu gila ya?" Su Qiangsu mengangkat kelopak matanya. "Ada apa?" "Aku hanya suka berkenalan dengan teman baru." "Tidak boleh ya?" "Jiang Muchen, coba kamu lihat cermin. Wajahmu masam sekali. Mana ada tanda-tanda mau berkenalan dengan orang lain." Saat duduk, Jiang Muchen menarikku untuk duduk di sebelah kirinya. Su Qiangsu tanpa ragu langsung duduk di sebelah kananku. Benar-benar memisahkanku dari yang lain. Membuat Jiang Muchen menatapnya tajam beberapa kali lagi. Untuk meramaikan suasana, semua orang mengusulkan bermain truth or dare. Ini memang permainan yang bisa dengan cepat mendekatkan hubungan. 2 putaran pertama masih seimbang. Orang yang terpilih entah mengatakan kebenaran yang tidak berbahaya atau melakukan tantangan kecil yang lucu. Putaran ketiga, botol berputar perlahan beberapa kali dan berhenti tepat di depan Su Qiangsu. "Truth," katanya tanpa ragu. Xiao Fan sepertinya sangat tertarik padanya. Dengan sedikit malu bertanya pada Su Qiangsu, "Tipe pria seperti apa yang kamu suka?" Semua orang menatapnya dengan penasaran. Aku diam-diam mengepalkan tanganku. Su Qiangsu menundukkan pandangannya. Berkata dengan santai, "Suka yang usianya 5 tahun lebih tua dariku. Rambut pendek lurus. Kulit sangat putih. Mata sipit dan sangat tampan. Ternyata kamu suka tipe kakak-kakak ya?" Deskripsi penampilan yang begitu jelas. Pasti sudah ada orang yang disukai. Semua orang mulai menggodanya. Qin Jia dengan curiga berkata, "Kenapa deskripsi ini agak mirip dengan Kak Ansia ya?" Tapi suaranya terlalu kecil dan tertutup oleh suara godaan. Tidak ada yang mendengar. Wajah Xiao Fan jelas menunjukkan sedikit kekecewaan. Aku mengangkat gelas anggurku, menyesap sedikit untuk menyembunyikan tatapan panikku. Setelah bermain beberapa putaran lagi, suasana menjadi semakin hangat. Kali ini, botol yang berputar seolah membawa takdir, bergetar sedikit, dan akhirnya berhenti tepat di depanku. "Ansia, giliranmu." Jiang Muchen langsung bersemangat, membujuk, "Truth tidak seru. Kalau mau main, main yang besar. Pilih dare." Aku dalam posisi sulit, terpaksa mengambil 1 kartu dari tumpukan dare. Begitu dibuka, tulisan di atasnya membuat pupil mataku langsung membesar. "Cium orang yang duduk di sebelah kananmu." Selama 1 menit, orang di sebelah kananku adalah Su Qiangsu. Aku secara refleks menatap Su Qiangsu. Su Qiangsu jelas juga melihat isi kartu itu. Tangannya yang memegang gelas anggur membeku. Pipinya memerah dengan kecepatan yang terlihat. Jiang Muchen lebih terkejut dariku. Dia tiba-tiba berdiri. "Tidak, tidak. Putaran ini tidak dihitung. Ganti yang lain." Dia sadar lubang yang digalinya. Mungkin akan mengubur sahabat dan sepupunya sekaligus. Lin Nuo juga buru-buru menengahi. Iya. Ini memang tidak pantas. Su Qiangsu kan masih kecil.
Permainan juga harus ada batasnya. Kenapa tidak dihitung? Su Qiangsu tiba-tiba angkat bicara. Kalau sudah ikut main, ia harus siap menerima konsekuensinya. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada aku dan Su Qiangsu. Situasi menjadi tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, seolah telah mengambil keputusan. Aku berbalik menatap Su Qiangsu. Su Qiangsu menelan ludah dengan gugup. Matanya bersinar luar biasa, penuh dengan ketegangan, harapan, dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Menunggu dengan patuh. Di sekitar, orang-orang mulai menghitung mundur dengan semangat. Bibirku dengan lembut menyentuh bibir Su Qiangsu. Bibir Su Qiangsu sangat lembut, penuh dan berisi. Sangat enak dicium. Tapi detik berikutnya aku seperti digigit. Su Qiangsu menggigitku dengan keras. Aku secara refleks sedikit mengerutkan kening. Ekspresi kecil inilah yang ditangkap oleh Su Qiangsu yang sedang menatapku lekat-lekat. Telapak tangan Su Qiangsu yang hangat menangkup wajahku. Dengan kelembutan dan desakan yang tidak bisa ditolak, menciumku kembali. Seolah takut membuang 1 detik pun. 1 menit tidak pernah terasa begitu lama, sekaligus begitu singkat. Setelah selesai, aku malu untuk melihat siapapun. Wajah Su Qiangsu memerah padam. Bibirnya basah, tetapi matanya masih bersinar terang mengikutiku. Di dalamnya terpancar rasa cinta dan kebahagiaan yang tidak disembunyikan. Jiang Muchen menatap kami berdua. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan yang mendalam. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya hanya memijat pelipisnya dan bergumam. Pasti aku salah sangka. Su Qiangsu sama sekali bukan tipe Ensia. Saat bubar, Jiang Muchen sudah sedikit mabuk. Mulutnya masih menggerutu. Semua gara-gara Su Qiangsu, si gadis sialan ini. Membuatmu tidak jadi menemukan cinta baru. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia keluhkan sedang menatapnya dengan jijik dan hampir saja meninjunya agar sadar. Aku menatap tajam Su Qiangsu. Barulah dia dengan patuh mengikuti di belakang. Setelah memasukkan Jiang Muchen ke dalam mobil, aku masih sedikit khawatir. Takut Jiang Muchen akan merasa tidak nyaman di jalan. Jadi aku ikut masuk ke mobil dan kembali ke rumah keluarga Jiang. Setelah mengantar Jiang Muchen ke kamarnya dan menenangkannya, aku juga, karena efek ganda alkohol dan kelelahan, merasa pusing. Paman dengan perhatian menyiapkan sup reda mabuk. Ansia, sudah selarut ini dan kamu juga sudah minum. Jangan repot-repot pulang. Menginap saja di sini 1 malam lagi. Aku menatap malam yang pekat di luar jendela dan mengangguk. Setelah mandi dan berbaring di ranjang yang empuk, aku malah bolak-balik tidak bisa tidur. Semua yang terjadi malam ini seperti adegan film yang terus berputar di kepalaku. Terutama ciuman yang penuh gairah itu. Tepat pada saat itu, terdengar suara berisik dari balkon. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu balkon dengan pelan. Itu Su Qiangsu. Aku tidak bergerak, pura-pura sudah tidur. Di luar pintu hening sejenak. Sebuah suara yang sangat pelan, dengan nada yang sangat sedih, dan memohon terdengar. Kakak, aku tahu kamu belum tidur. Buka pintunya. Ya, tanda tanya. Aku tidak merespons. Su Qiangsu sepertinya menyandarkan dahinya di pintu. Suaranya semakin menyedihkan. Dan dia sesenggukan. Di luar dingin sekali. Anginnya juga kencang. Kakak, kumohon, bukakan pintunya untukku. Sebentar saja. Aku hanya ingin melihatnya. Permohonannya yang hati-hati terus mengetuk hatiku. Membayangkan Su Qiangsu mengenakan piyama tipis, berdiri di tengah angin malam. Aku akhirnya menyerah. Dengan pasrah aku bangkit dari selimut dan berjalan ke pintu balkon. Setelah ragu sejenak, aku membuka kuncinya. Begitu pintu terbuka sedikit, Su Qiangsu langsung menyelinap masuk. Detik berikutnya, seluruh tubuhku dipeluk dalam dekapan yang dingin. Kakak, Su Qiangsu membenamkan wajahnya dalam-dalam di leherku. Dengan rakus menghirup aromaku. Lengannya memeluk erat, seolah ingin meleburkanku ke dalam tulangnya. Aku belum sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba aku merasa tubuhku terangkat. Su Qiangsu ternyata mendorongku jatuh ke ranjang. Su Qiangsu. Aku berseru pelan. Secara refleks memeluk pinggang Su Qiangsu. Su Qiangsu.
Dengan tatapan posesif seperti macan tutul yang melindungi makanannya. Dengan cepat mengunci pintu. Setelah melakukan semua itu, dia seolah menarik napas lega. Seolah takut aku akan lari. Di kamar hanya ada satu lampu tidur yang redup, memperlihatkan sisi wajah Su Qiangsui yang sedikit tegang, dan rambutnya yang mencolok. Dia berjalan kembali ke sisi ranjang langkah demi langkah. Lalu gedebuk, dia berlutut lurus di hadapanku. Sebelum aku sempat bereaksi, Su Qiangsui sudah mengulurkan kedua lengannya dan memeluk kakiku erat-erat. Tapi dia dengan hati-hati menempelkan pipinya di kakiku dan menggosokkannya. Dengan suara yang sedikit sedih dia berkata, "Kakak, jangan siksa aku lagi seperti ini." Ya, tanda tanya. Aku tidak tahan lagi. Kalau kamu tidak mempedulikanku lagi, aku bisa gila. Dia mengangkat wajahnya. Mata indahnya hampir meluap karena kesedihan. Dan lagi, malam ini kamu menciumku. Kamu yang menciumku. Kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab setelah menciumku. Kakak, berikan aku status. Ya, tanda tanya. Jangan biarkan aku cemas lagi. Kumohon. Si bajingan kecil ini menyelinap ke kamarku tengah malam. Sekarang malah terlihat menyedihkan dan tidak berdaya. Seperti anak kucing yang malang. Perasaanku yang tadinya campur aduk, tiba-tiba lenyap begitu saja. Bahkan aku tidak bisa menahan tawa. Su Qiangsui tertegun. Dia menatapku dengan kusyuk, seolah menunggu keputusanku. Aku langsung menggendongnya, menatapnya dengan lembut, dan dadanya yang bergelombang. Saat aku menggendongnya, bergoyang seperti jeli. Dia langsung lemas seolah kehilangan semua tulangnya. Tubuhnya terkulai lemas di badanku. Dari tenggorokannya terdengar suara erangan seperti rintihan. Seperti ikan yang pasrah di atas talenan menungguku. Tanganku menyentuh dadanya yang lembut di bawah piyamanya. Bisa dengan jelas merasakan getaran kecilnya. Dia dengan lembut melingkarkan lengannya di leherku. Tatapannya menjadi sayu dan penuh hasrat. Mulutnya terus memanggil kakak. Penampilannya itu sangat mirip dengan anak kucing yang bersemangat, tetapi tidak berani berbuat macam-macam. Dan hanya bisa terus merengek untuk meminta perhati-hatian. Menyedihkan tetapi menggoda. Sebuah gairah yang aneh tiba-tiba muncul dari perut bagian bawahku. Aku tanpa sadar bergeser dari tepi ranjang dan langsung mendudukkannya di pinggangku. Tubuhnya langsung menegang. Napasnya seketika menjadi berat. Aku dengan lembut menyentuh pipinya yang memerah dengan jariku. Merendahkan suara dengan sedikit peringatan. Nanti pelan-pelan ya. Sinar matahari melalui celah tirai. Dengan nakal jatuh di atas bayangan. Aku terbangun dengan linglung. Hal pertama yang kurasakan adalah dadaku terasa berat, seolah ditindih oleh sesuatu. Saat menunduk, sebuah kepala berbulu berwarna perak, dengan nyaman bersandar di dadaku. Dia tidur nyenyak, napasnya teratur dan hangat. Lengannya bahkan dengan posesif melingkari pinggangku. Aku sedikit mengerutkan kening. Dalam hati merasa geli sekaligus kesal, seolah merasakan gerakanku. Su Qiangsui tanpa sadar menggesekkan kepalanya, mengeluarkan suara dengkuran puas. Aku menatap rambutnya yang ikonik di bawah sinar pagi. Di bawahnya, rambut perak yang hampir bersinar itu tiba-tiba berkata, "Su Qiangsui." Dia bergumam dengan linglung, mengangkat kepala. Matanya masih terlihat mengantuk dan patuh setelah semalam. Aku mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya yang lembut. Berkata, 2 hari ini, cat rambutmu jadi hitam ya. Meskipun rambut putih ini dengan wajahnya membuatnya cantik seperti bidadari dari komik. Tapi aku bergaya dewasa. Kalau berjalan bersamanya, pasti akan menarik banyak perhatian. Aku tidak mau dibicarakan orang di belakang. Su Qiangsui dengan patuh menjawab, "Baik, semua kuturuti kata kakak." Setelah berkata begitu, dia dengan puas menggesekkan kepalanya lagi di leherku. Di ruang makan, semua orang duduk bersama untuk sarapan. Jiang Wuchen memijat pelipisnya. Jelas efek alkohol semalam belum sepenuhnya hilang. Dia menatap aku dan Su Qiangsui dan teringat kejadian semalam. Menjadi sangat kesal. Menatap tajam Su Qiangsui dan berkata, "Semua gara-gara kamu." Aku tadinya membawa Ansia keluar untuk mencari pacar baru. Semua kau gagalkan. Sudahlah, hari ini aku akan mencari orang lain untuk diatur. Su Qiangsui sedang dengan perlahan mengupas telur untukku. Mendengar itu,
Dia mendengus dingin. Di wajahnya muncul senyum yang sangat angkuh dan puas. Dia menghentikan pekerjaannya. Dan di bawah meja, dia menggenggam tanganku erat-erat. Kemudian, dia langsung mengangkat tangan kami yang saling bertautan. Mengangkatnya bersama-sama. Dan meletakkannya di atas meja makan. Langsung menarik perhatian semua orang. Meja makan menjadi sunyi senyap. Mata Jiang Muchen terbelalak, mulutnya menganga. Tatapannya pada tangan kami yang bertautan. Dan wajah puas Su Qiangsui bolak-balik, seolah otaknya hang. Su Qiangsui mengangkat dagunya. Seperti singa kecil yang akhirnya bisa mengumumkan kepemilikannya. Suaranya nyaring dan jelas. Kakak sepupu, jangan sibuk sendiri. Mengenalkan orang lain. Aku adalah pacar online Ansia. Kami berdua baik-baik saja. Dan kami akan menikah di masa depan. Jiang Muchen tertegun selama 5 detik. Baru kemudian meledak. Apa? Kalian. Sialan. Su Qiangsui. Kamu dan Ansia. Sejak kapan? Kalian ternyata. Namun, selain teriakan Jiang Muchen, 2 orang tua di meja makan, Paman dan Bibi, menunjukkan reaksi yang aneh. Paman hanya mengangkat kelopak matanya dari balik koran. Dengan tenang bergumam ham-ham. Dan melanjutkan membaca koran. Sedangkan Bibi dengan anggun mengangkat cangkir tehnya. Meniupnya perlahan. Dan menyesapnya. Dengan senyum yang seolah sudah tahu segalanya di wajahnya. Jiang Muchen menatap orang tuanya yang sangat tenang. Benar-benar bingung. Bukan. Ayah, Ibu, kalian kenapa? Kenapa kalian tidak terkejut? Jangan-jangan kalian sudah tahu? Bibi meletakkan cangkir tehnya. Menatap putranya dengan tatapan penuh kasih. Tersenyum lembut. Anak bodoh. Sejak kecil, Ibu tahu kamu agak lambat dalam hal ini. Aku dan ayahmu. Sejak sarapan kemarin pagi. Melihat Xiao Xiao dengan tatapan kesal pada Xiao Xia. Dengan ekspresi sedih seperti ditinggalkan. Sudah bisa menebaknya. Jiang Muchen mengalami guncangan kedua. Dia menoleh dan menatapku dengan sedih. Detik berikutnya, dia berteriak dengan marah. Kamu pengkhianat. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku selama ini? Hanya aku yang dibodohi seperti orang tolol. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Aku tersenyum dan mencoba menghindar. Tetapi Su Qiangsui bereaksi lebih cepat. Dan langsung melindungiku dengan erat di pelukannya. Berkata, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh kakakku. Dia menggunakan punggungnya untuk menahan amarah Jiang Muchen. Aku menjulurkan kepala dari pelukan Su Qiangsui. Melihat Jiang Muchen yang marah-marah. Dengan senyum yang tidak bisa ditahan di wajahku. Berulang kali memohon ampun. Maaf, Muchen. Aku yang salah. Aku tidak akan berani lagi. Hahaha. Sinar matahari memenuhi ruang makan. Dari luar jendela, terdengar kicauan burung yang merdu. Bercampur dengan suara Jiang Muchen yang mengejar Su Qiangsui. Dan tawariang Paman dan Bibi. Terjalin menjadi alunan musik yang paling ramai. Dan paling bahagia pagi ini.